Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten. Kali ini dalam episode Kegaduhan di Dalam Kademangan. Selamat menonton. Salam budaya. Maiso Jenar menurut perintah dari orang yang tinggi besar itu berjalan mengikuti orang itu di depan dan diiringi oleh para pengawal. Rombongan itu berjalan menyusur jalan desa menuju ke sebuah rumah yang agak lebih besar dari rumah-rumah yang lain, berpagar batu agak tinggi dan berhalaman luas. Mereka memasuki halaman itu dengan melewati sebuah gerbang yang dikawal orang di kiri kanannya. Sedangkan di halaman itu pun telah pula menanti beberapa orang laki-laki yang juga bersenjata. Di antara mereka berdirilah seorang laki-laki yang sudah agak lanjut usianya. "Kakang Demang," lapor pemimpin rombongan itu. "Orang ini terpaksa kami curigai. Selanjutnya terserah kebijaksanaan Kakang." Orang tua yang ternyata Demang dari daerah itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Beberapa garis umur telah tergores di wajahnya, tetapi ia masih nampak segar dan kuat. Wajahnya terang dan bersih, giginya masih utuh putih berkilat di antara bibir-bibirnya yang tersenyum ramah. "Ia sedang menyelidiki daerah kita, Kakang. Mungkin ia mencari gadis untuk korbannya." Tiba-tiba laki-laki yang tinggi besar itu menyambung dengan suaranya yang bergetar. Sesudah itu ia memandang berkeliling dan tampaklah setiap laki-laki yang kena sambaran matanya mengangguk-angguk kecil tanpa keyakinan apa-apa. Maiso Jenar segera dapat menghubungkan ucapan ini dengan kerangka-kerangka yang ditemuinya di Gunung Ijo. Mungkin ucapan orang itu bertalian dengan peristiwa yang sedang menjadi tanda tanya di dalam hatinya. Demang tua itu memandang Maiso Jenar dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Umurnya yang telah lanjut menolongnya untuk mengenal sedikit tentang watak-watak orang yang baru saja dijumpainya. Dan terhadap Maiso Jenar, ia tidak menduga adanya maksud-maksud buruk. "Bolehkah aku bertanya?" kata Demang tua itu dengan nada yang berat tetapi sopan dan ramah. "Siapakah nama Kisanak dan dari manakah asal Kisanak? Sebab menurut pengamatan kami, Kisanak bukanlah orang dari daerah kami." Semula Maiso Jenar ragu, haruskah ia mengatakan keadaan yang sebenarnya ataukah lebih baik menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Ia masih belum tahu sampai di mana jauh akibat tindakan-tindakan pemerintah Kerajaan Demak terhadap para pengikut Syekh Siti Jenar. Oleh karena keraguannya itu, Maiso Jenar agak terhenti beberapa saat untuk menjawab. Ketika ia akan berkata, tiba-tiba terdengar bentakan, "Ayo jawab!" Ternyata dari orang yang tinggi besar itu. Maiso Jenar merasa tidak nyaman sebenarnya mendengar bentakan itu, tetapi ia tidak ingin terjadi keributan. Maka dijawabnya pertanyaan itu dengan sopan pula. "Bapak Demang, kalau Bapak Demang ingin mengetahui, aku berasal dari Pandanaran. Aku adalah pegawai Istana Demak yang karena sesuatu hal ingin menjelajahi daerah-daerah wilayah Kerajaan Demak.
Beberapa orang tampak terkejut mendengar jawaban ini. Seorang pegawai istana adalah orang yang pantas sekali mendapat kehormatan. Sedang orang ini, orang yang mengaku menjadi pegawai istana itu, menjadi orang tangkapan. Apakah kalau hal semacam ini sampai terdengar oleh kalangan istana, tidak akan menjadikan mereka murka? Maesha Jenar merasakan pengaruh kata-katanya itu atas orang-orang yang mengepungnya. Demikian juga wajah orang tinggi besar itu tampak berubah. Dahinya berkerinyut dan alisnya ditariknya tinggi-tinggi. Sikap orang yang tinggi besar itu semakin tidak menyenangkan hati Maesha Jenar. Tetapi ia masih tetap menahan diri dan menjawab dengan ramah pula. Bapak Demang, sebenarnya memang aku mempunyai banyak keterangan mengenai diriku. Tetapi sebaiknya lah kalau keterangan-keterangan itu aku berikan khusus untuk Bapak Demang, tidak di hadapan orang banyak, sebab ada hal-hal yang tidak perlu diketahui umum. Maesha Jenar sama sekali tidak menduga bahwa perkataannya itu mempunyai akibat yang kurang baik. Orang yang tinggi besar itu yang sebenarnya bernama Baureksa dan bertugas sebagai kepala penjaga keamanan Kademangan Prambanan merasa sangat tersinggung. Ia merasa direndahkan oleh orang asing itu dengan mengesampingkannya dari pembicaraan. Karena itu ia membentak dengan suaranya yang lantang, "Apa perlunya Kakang Demang meladeni orang semacam kau? Sekarang saja kau bicara." Perlakuan orang itu sebenarnya sudah keterlaluan, tetapi Maesha Jenar masih berusaha untuk menahan diri dan menjawab dengan baik. "Apa yang perlu kau ketahui telah aku katakan." "Belum cukup," jawab Baureksa semakin marah. "Apa yang akan kau katakan kepada Kakang Demang?" Maesha Jenar memandang kepada orang tua itu. Wajahnya yang bening menjadi agak suram. Sebenarnya ia dapat menerima permintaan Maesha Jenar, tapi ia tidak dapat menyakiti hati bawahnya yang merupakan tulang punggung kademangannya. Memang Demang tua itu sendiri sering merasa tidak senang akan sikap Baureksa. Tetapi orang ini terlalu berpengaruh karena kehebatannya. Malahan pernah terpikir olehnya untuk suatu waktu memberi pelajaran sedikit kepada Baureksa. Sebab meskipun usianya telah lanjut, tetapi ia merasa masih mampu untuk melakukannya. Tetapi hal yang demikian akan tidak baik pengaruhnya terhadap rakyat yang justru sekarang memerlukan perlindungan dari bahaya yang setiap saat dapat mengancam. Akhirnya setelah menimbang berbagai hal tentang baik buruknya, Demang itu menyerahkan kepada Baureksa untuk menangani masalah itu. Tampak sebenarnya sejak semula Baureksa ingin menjajah kemampuan Maesha Jenar, sekaligus memamerkan kehebatannya di depan penduduk Kademangan. Baureksa menyuruh rekannya Gagak Ijo untuk menginterogasi Maesha Jenar. Namun karena sikap Gagak Ijo yang penuh kesombongan menimbulkan niat Maesha Jenar untuk memancing kemarahan Gagak Ijo. "Jawab setiap pertanyaanku dengan betul," perintah Gagak Ijo dengan garangnya. Matanya menjadi berapi-api dan mulutnya komat kamit. "Siapa namamu?" Maesha Jenar menjawab dengan tenangnya, "Namaku Maesha Jenar." "Bagus," dengus Gagak Ijo.
nama yang bagus. Mengenal namamu adalah perlu sekali bagiku. Kalau terpaksa tanganku membunuhmu, orang-orang sudah tahu bahwa kau bernama Maeso Jenar. Gagak Ijo lalu mengangguk-angguk dengan sikap yang sombong sekali. Kau sudah dengar perintah kakak Baurekso, katanya. Apa yang harus kau katakan? Sekarang katakanlah. Tak ada yang akan aku katakan, jawab Maeso Jenar. Gagak Ijo terkejut mendengar jawaban itu, sehingga membentak keras. Bicaralah, lalu suaranya ditahan perlahan-lahan. Bicaralah supaya aku tidak usah memaksamu. Baiklah, dengarkan kataku, kata Maeso Jenar, bahwa rumahku adalah jauh sekali, seperti yang sudah aku katakan kepada Bapak Demang tadi. Tetapi kedatanganku kemari sama sekali tidak akan menculik gadis-gadis. Aku datang kemari karena aku ingin menculik kau untuk menakuti gadis-gadis. Mereka yang mendengar jawaban itu terkejut bukan main. Alangkah beraninya orang asing itu. Malahan akhirnya beberapa orang menjadi hampir-hampir tertawa, tetapi ditahannya kuat-kuat, kecuali Demang tua itu yang tampak tersenyum-senyum. Dengan kemarahan yang memuncak, Gagak Ijo menyerang Maeso Jenar. Namun dengan enaknya Maeso Jenar menghindar dari serangan itu. Bahkan dengan ujung jarinya ia menambah tenaga dorongan pada tubuh Gagak Ijo, hingga dengan kerasnya tersungkur menyium tanah. Gagak Ijo segera berdiri dan bersiap menyerang lagi. Namun kali ini dengan penuh perhitungan, tidak seperti tadi saat membabi buta karena diliputi kemarahan. Yang terjadi kemudian adalah Gagak Ijo ambruk tak berdaya setelah mendapatkan pukulan yang tak sebegitu kuat tenaga dilakukan oleh Maeso Jenar. Baurekso yang maju kemudian juga mengalami hal yang sama. Bahkan ia menderita luka dalam yang agak serius. Demang Penanggalan merasa cemas dengan keadaan dua orang bawahannya itu. Maka memerintahkan seseorang memanggil Ki Asem Gede, orang tua yang ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk luka dalam akibat perkelahian. Di dalam hati ia mengagumi kehebatan orang asing itu, yang hanya dengan bertahan saja dapat melukai dengan hebatnya dua orang itu. Sementara Maeso Jenar sendiri merasa agak menyesal melihat akibat yang terjadi terhadap Gagak Ijo dan Baurekso, karena ia menggunakan terlalu banyak tenaganya sehingga dua orang itu pingsan. Perlahan-lahan ia memandangi orang di sekelilingnya dengan sikap waspada, sebab segala sesuatu dapat terjadi dengan jatuhnya Baurekso.